Hai guys, selamat datang di video gue. Oke, di video kali ini gue akan sharing soal seberapa harus dan pentingkah kita lolos atau mengikuti SBMPTN atau SNMPTN. Hayo, siapa di sini yang sedang memperjuangkan SNMPTN dan SBMPTN? Oke. Ketika seseorang tidak lulus SNMPTN ataupun SBMPTN, dia nggak ada harapan untuk bisa kuliah. Well, actually enggak ya, bahkan nggak sama sekali. Karena SNMPTN ataupun SBMPTN itu bukanlah sebuah patokan untuk seseorang mengundurkan niatnya untuk kuliah tahun ini atau bahkan berhenti untuk kuliah. Ya, karena kita tahu ya, benefit dari SNMPTN dan SBMPTN ini menjadi daya tarik untuk setiap anak-anak yang setelah lulus SMA kayak gitu. Nah, sekarang coba kamu bayangkan ketika kamu hanya fokus pada satu hal, kemudian mengabaikan atau tidak memikirkan hal-hal yang lainnya, terus kemudian akhirnya kamu nggak lolos gitu baik SNMPTN ataupun SBMPTN. Kayak abis ini aku akan kemana ya, tujuan aku akan kemana ya, kayak gitu. Terus akhirnya kamu justru nggak lolos di tes SBMPTN tersebut. Apa kamu hanya akan tetap berdiam diri saja, atau kamu menghabiskan waktu selama 1 tahun hanya untuk bisa mengikuti SBMPTN lagi? 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar, it's a long time, itu waktu yang panjang kayak gitu. Dan menurut aku pribadi untuk menghabiskan waktu, merelakan waktu 1 tahun itu hanya untuk mengikuti SBMPTN di tahun berikutnya. Karena aku berpikir bahwa setiap orang itu punya masa depan, setiap orang itu punya jalan dan takdir masing-masing. Justru ketika kita merencanakan sesuatu, jangan hanya fokus pada satu hal. 80% yang gue amati, orang-orang atau anak-anak SMA mengikuti atau daftar SNMPTN dan SBMPTN ini rata-rata memandang atribut kampusnya. Selain atribut kampusnya, memandang juga benefitnya yang pasti ya, benefit dari SNMPTN dan SBMPTN itu tadi apa kayak gitu. Tapi lupa mengabaikan gitu, apakah jurusan yang gue ambil itu kompatibel nggak sama diri gue sendiri, itu kompatibel nggak sama passion gue, itu sesuai nggak. Nah, rata-rata setelah gue nggak survei juga sih, melakukan beberapa coaching dengan anak-anak SMA, mereka tidak memikirkan hal kesana kayak gitu loh. Termasuk gue waktu pada tahun 2017 gue juga daftar SBMPTN. Nah, ketika gue daftar, hal yang gue lihat adalah kampusnya. Karena ya ketika lulus SMA pasti akan lulusan mana loh, SBMPTN ya, di kampus mana ini, wih keren. Itu yang yang dulu ada di pikiran gue kayak gitu. Dan jurusan-jurusan yang gue ambil sebenarnya sih relate ya sama gue. Cuman mungkin Tuhan berkehendak lain, Allah maha baik. Pada tahun itu gue nggak lolos di SBMPTN. Kayak sedih ada nggak sih? Jadi pasti ada, pastinya kecewa ada, apalagi ketika langsung baca teks merah kayak mohon maaf kamu tidak lolos SBMPTN di periode tahun 2017-2018. Silakan kamu mencoba di tahun depan lagi ya. Dan itu tulisannya tuh warna merah. Itu kayak membuat aku kayak lemas gitu. Cuman again, gue selalu orangnya pasrah gitu. Setelah berusaha semaksimal mungkin gue pasrah. Dan ketika gue pasrah itu gue nggak sedih gitu. Maksudnya tuh sedihnya tuh nggak berlarut-larut. Jadi kayak oh ya udah. Nah, FYI juga, sebelum gue melakukan tes SBMPTN itu, fokus terhadap tes SBMPTN, gue selalu menyiapkan rencana-rencana yang lain. Dan mungkin Tuhan baik, Allah baik, sehingga dia menempatkan aku dengan. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum tes SBMPTN, yang gue lakukan adalah gue fokus terhadap diri gue sendiri. Gue selalu melakukan self-talk, komunikasi intrapersonal dengan diri gue. Kemudian gue membuat planning dan rencana-rencana yang baru, yaitu mencari kampus yang lain kayak gitu.
karena kan nggak mungkin kan SBMPTN ini saingannya ribuan bahkan puluhan ribu. Jadi 10% atau 50% kita itu harus menyiapkan gitu rencana plan yang baru kalau emang benar-benar kita ingin kuliah di tahun tersebut kayak gitu. Akhirnya gue mencari kampus yang baru, yang yang terbaik menurut versi gue. Ya tentunya gue melihat dari segi segi akreditasinya, kemudian gue melihat dari segi kurikulumnya, dari segi kualitas fasilitasnya, kemudian dari dosen-dosennya kayak gitu. Dan yang terpenting adalah dari segi biaya. Dan alhamdulillahnya banget ketika gue setelah lulus banyak apanya. Pokoknya setelah gue selesai tes SBMPTN itu, ternyata tiba-tiba gue didatengin oleh kakak-kakak. Nah, itu yang mempromosikan gue mercubuana gitu. Dan akhirnya ya udah, gue masuk deh dalam kampus mercubuana. Dan sebelum itu gue kan diskusi juga kan sama orang tua lah istilahnya. Tadinya gue mau masuk broadcast pada saat itu, tapi gue lihat broadcast ternyata biayanya paling mahal di antara jurusan yang lain. Dan setelah lihat-lihat ke bawah ada psikologi, dan gue excited banget, senang kayak kayaknya Allah memberikan jalan yang lebih baik, memberikan jalan keluar. Karena gue percaya gitu, apapun yang kita rasakan itu selalu kita pasrahkan, selalu kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena secara nggak langsung mereka akan membukakan jalan, dan memberikan solusi. Nah akhirnya kebetulan banget psikologi ini masuk dalam 3 target fakultas utama yang ingin gue tuju setelah sastra Indonesia, sastra Inggris, dan juga psikologi. Dan akhirnya gue masuk ke psikologi. Dan ya bahagia banget, dan akhirnya ya udah gue masuk deh di Universitas Mercubuana dan dengan jurusan psikologi. Nah, jadi terus harus nggak jadinya kita berpatokan pada SNPTN dan SBMPTN untuk kita bisa melanjutkan kuliah? Ya enggak lah. SNPTN itu sebuah jalur yang kayak ibaratnya kayak gini, kita mau masuk nih dalam satu gedung, itu akan ada banyak pintu. Nah itu ibarat pintu, kalau kamu bisa gagal dari pintu pertamanya, kamu bisa lari ke pintu kedua gagal ya kamu bisa lari ke pintu ketiga, dan seterusnya gitu. Nah jadi ketika kamu tidak lolos SNPTN ataupun SBMPTN, jangan wasting time, jangan menghabiskan waktu kamu hanya untuk terus mempertahankan satu hal gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Jadi yang mau gue sampaikan di sini, intinya jangan hanya berpatokan pada satu tujuan gitu. Maksudnya jangan hanya berpatokan pada satu pintu. Buatlah pintu-pintu yang lain, buatlah rute-rute yang lain. Nah, coba kalau misalkan lo bingung, ya lo lakukan self talk gitu. Tanya sama diri sendiri, apa sih sebenarnya yang gue mau? Apa sih sebenarnya yang gue inginkan? Gue sukanya apa ya? Passion gue di mana ya? Karena secara nggak langsung ketika kita melakukan self talk, itu akan membukakan pintu-pintu dan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kayak pertanyaan-pertanyaan ambigu kayak gitu ya. Karena kebingungan itu sebetulnya karena kita jarang melakukan self talk dengan diri kita sendiri. Atau ketika nggak lulus SBM, mau kerja ya silahkan kerja, tapi harus ingat resiko dari kerja itu sendiri gitu. Karena kebanyakan ketika orang sudah kerja atau menemukan uang mendapatkan income sendiri gitu, mereka rata-rata akan males dan tidak mau untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Padahal kuliah itu sangat penting dan membuat kapabilitas diri kamu itu akan jauh lebih tinggi. Jadi ketika kamu udah kuliah, kamu di mana aja itu kamu bisa. Segitu aja main talk dari gue. Semoga bermanfaat dan kiribate kudasai untuk kalian pejuang SBMPTN dan SNMPTN. Semoga keterima dan good luck. Belajar hari ini, dimulai hari ini, dan jangan lupa juga untuk membuat jalur-jalur atau rute-rute yang lain. Jadi jangan hanya terpatok pada SNMPTN atau SBMPTN aja. Oke? And I'll see you next time. Bye.